Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan dari tugas sistem VLC, saya dan rekan saya, Raffi Rizky Anwar, akan mempresentasikan pengenalan metode Ziegler-Nichols, metode osilasi. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Pengenalan metode Ziegler-Nichols pada perancangan controller pada VID. Keberadaan controller dalam sebuah sistem kontrol mempunyai kontribusi yang besar terhadap perilaku sistem. Pada prinsipnya hal itu disebabkan oleh tidak dapat diubah komponen penyusun sistem tersebut. Artinya karakteristik plan harus diterima sebagaimana adanya, sehingga perubahan perilaku sistem hanya dapat dilakukan mulai penambahan suatu subsistem, yaitu controller. Salah satu tugas komponen controller adalah mereduksi sinyal kesalahan, yaitu perbedaan antara sinyal setting dan sinyal aktual. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem kontrol adalah mendapatkan sinyal aktual senantiasa diinginkan sama dengan sinyal setting. Semakin cepat reaksi sistem mengikuti sinyal aktual dan semakin kecil kesalahan yang terjadi, semakin baiklah kerja sistem kontrol yang diterapkan. Apabila perbedaan antara nilai setting dengan nilai keluaran relatif besar, maka controller yang baik seharusnya mampu mengamati perbedaan ini untuk segera menghasilkan sinyal keluaran untuk mempengaruhi plan. Dengan demikian, sistem secara cepat mengubah keluaran plan dengan sampai diperoleh selisih antara setting dengan besaran yang diatur sekecil mungkin. VID itu memiliki artinya adalah V-nya proposal, I-nya integral, dan D-nya diferensial. Kontrol proposal memiliki keluaran yang sebanding atau proposal dengan besaran sinyal kesalahan, selisih antara besaran yang diinginkan dengan harga aktualnya. Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa keluaran controller proposal merupakan perkalian antara konstan proporsional dengan masukannya. Perubahan pada sinyal masukan akan segera menyebabkan sistem secara langsung mengubah keluarannya sebesar konstan pengalinya. Dan ini gambarnya. Keduanya integral. Integral berfungsi menghasilkan respon sistem yang memiliki kesalahan keadaan mantap 0. Kalau sebuah plan tidak memiliki unsur integrator 1/S, controller proporsional tidak akan mampu menjamin keluarannya sistem dengan kesalahan keadaan mantap. Dengan kontrol integral, respon sistem dapat diperbaiki, yaitu mempunyai kesalahan keadaan mantapnya 0. Dan ini gambarnya. Dan ketiga, diferensial. Keluaran controller diferensial memiliki sifat seperti halnya suatu diferensial derivatif. Perubahan yang mendadak pada masukan controller akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan cepat. Gambar 6 menunjukkan blok diagram menggunakan hubungan antara sinyal kesalahan dengan keluaran controller. Ini gambarnya sinyal kesalahan yang atas dan sinyal kontrol yang bawah. Metode Ziegler-Nichols pertama kali memperkenalkan metodenya pada tahun 1942. Metode ini memiliki dua cara, metode
osilasi dan kurva reaksi. Kedua metode ditunjukkan untuk menghasilkan respon sistem dengan lonjakan maksimum sebesar 25%. Jadi ini gambarnya terlihat jelas bahwa lonjakan 25%. Metode osilasi. Metode ini didasarkan pada reaksi sistem untayan tertutup. Plan disusun serial dengan controller PID. Semula parameter-parameter integrator disetel tak berhingga dan parameter diferensial disetel 0. Parameter proporsional kemudian dinaikkan bertahap, mulai dari 0 sampai mencapai harga yang mengakibatkan reaksi sistem berosilasi. Reaksi sistem harus berosilasi dengan magnitud tetap, sustained oscillation. Gambar 14 menunjukkan rangkaian untayan tertutup pada cara osilasi. Berikut gambarnya. Nilai penguatan proporsional pada saat sistem mencapai kondisi sustained oscillation disebut ultimate gain. Periode dari sustained oscillation disebut ultimate period. Gambar 15 menggambarkan kurva reaksi untayan tertutup ketika berosilasi. Berikut gambarnya. Baik, mungkin segitu hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.